Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Informatika C ingin menjelaskan tentang materi 3 dari mata kuliah Komunikasi Data. Ang- Anggota dari kelompok kami yaitu Asrul Afandi, saya sendiri, Emir Fandi, Abdul Kudus, dan Cahaya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu konsep dan fungsi protokol dalam komunikasi data. Protokol merupakan himpunan aturan yang mengatur komunikasi data secara umum mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, kapan dikomunikasikan, dan bagaimana dikomunikasikan. 3 elemen kunci dalam protokol. Sintaks yaitu struktur atau format data yang dikomunikasikan, sinematik yaitu mengartikulasikan setiap blok aliran bit, waktu yaitu keterkaitan dengan kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data dapat dikirimkan. Fungsi protokol dalam komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu fungsi protokol secara umum. Secara umum, fungsi protokol adalah sebagai penghubung dalam komunikasi data, sehingga proses penukaran data bisa berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan secara khusus, fungsi protokol yaitu fragmentasi dan reassembly, pembagian informasi yang dapat dikirim menjadi beberapa paket data dari sisi pengirim. Jika telah sampai di penerima, paket data tersebut akan digabungkan menjadi paket berita yang lengkap. Enkapsulasi adalah proses pengiriman data yang dilengkapi dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Kontrol koneksivitas membangun hubungan komunikasi berupa pengiriman data dan mengakhiri hubungan dari pengirim ke penerima. Flow control. Fungsi dari flow control adalah sebagai pengatur jalannya data dari pengirim ke penerima. Error control. Tugasnya adalah mengontrol terjadinya kesalahan sewaktu data dikirimkan. Dan yang terakhir adalah pelayanan transmisi. Fungsinya adalah memberikan pelayanan komunikasi data yang berhubungan dengan prioritas dan keamanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kudus, NIM D022039. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu protokol dalam komunikasi data. Jenis-jenis protokol jaringan. Dengan banyaknya jaringan komputer yang ada saat ini, pastinya ada juga banyak jenis protokol yang tersedia. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu TCP atau IP. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TCP/IP adalah standar protokol jaringan komunikasi data yang banyak digunakan oleh pengguna internet. Standar TCP Transmission Control Protocol dan Internet Protocol IP mengatur proses transfer data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi internet. Yang kedua yaitu Domain Name System atau DNS. Protokol jaringan Domain Name System adalah sebuah distributed database yang digunakan dalam pencarian nama komputer dalam sebuah jaringan TCP/IP. DNS mampu bekerja dengan baik pada jaringan pada skala kecil sampai dengan skala global. Umumnya, jaringan ini digunakan pada website dan aplikasi di internet. Yang ketiga yaitu HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan yang mengatur komunikasi dan transfer antara klien, web browser, dan server. HTTPS adalah versi yang lebih aman dari protokol HTTP biasa. Hal ini dikarenakan HTTPS mendapatkan dua lapis enkripsi dari SSL dan TLS. Yang keempat yaitu SSH, Secure Shell. SSH, Secure Shell adalah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Dengan SSH, user bisa mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nugrah dengan NIM D022039. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu fungsi model OSI 7 layer. Fungsi model OSI 7 layer.
Standar OSI layer bekerja dalam prosedur yang sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runtun ke dalam 7 lapisan abstrak atau layer dengan peranannya masing-masing. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dalam konsep OSI layer. Yang pertama, application. Tahapan ini berhubung langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambung komunikasi dari perangkat. Artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua, presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Yang ketiga, session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat, transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima, network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Yang keenam, data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam suatu jaringan. Yang ketujuh, physical. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Itulah tadi materi yang ketiga, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. 4. Fungsi transport OSI 7 layer. Fungsi transport OSI 7 layer. Yang pertama ialah physical layer. Fungsi dari physical layer yaitu mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi bit data, dan mendefinisikan arsitektur jaringan. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data kelompok ke dalam frame, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Selanjutnya ialah network layer. Fungsi dari network layer yaitu membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, membuat header pada paket sampai paket data, melakukan proses routing, dan melakukan pemecahan paket data. Dan yang terakhir adalah transport layer. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket sampai paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, dan membuat penomoran pada paket data sampai paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Dan yang terakhir melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu perbedaan OSI 7 layer dan TCP/IP. Inilah model OSI dan TCP/IP. Perbedaannya itu adalah, pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer yaitu application layer. Kedua, dalam OSI layer proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer atau data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer yaitu network access.
Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Keempat, TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Tidak perlu OSI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.